Kita lanjutkan kembali dua sisi pemirsa. Anda masih bersama kami dan kami ingin ke Pak Ahmad Ramadan. Bagaimana Polri menanggapi ada beberapa pendapat publik Pak, diantaranya seperti ini, bahwa dengan kembalinya Richard Eliezer ini akan menjadi presiden buruk untuk institusi kepolisian, Pak Ramadan. Ya, rasanya sih Terutama hak dalam hal seseorang. penegakan aturan hukum ya Pak ya, peraturan di internal. Betul, betul. Itu adalah hak orang ya untuk menilai. Tapi sekali lagi, ini kita tidak melihat secara parsial ya, bahwa seseorang yang bersalah kemudian dipertahankan. Itu melihatnya berarti parsial. Tetapi ini kan menjalin proses. Ada pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan dan diputuskan ya oleh sidang Komisi Kode Etik ya. Pertimbangan-pertimbangan 1 sampai 9 itu yang disampaikan, yang mulai yang bersangkutan jujur, yang bersangkutan masih muda, yang bersangkutan adalah justice kolaborator, kemudian karena kejujuranlah bisa mengungkap ya. Berbeda dengan dari tersangka-tersangka lainnya yang tidak sesuai dengan apa yang diberikannya. Walaupun tadi dijelaskan ada tersangka lain yang juga diperintah tapi menolak, tapi Ya. tentu eh, artinya tadi ada hal-hal atau peran-peran lain yang dilakukan dan tentu itu sudah melalui proses di pengadilan sehingga diputuskan divonis lah seperti itu. Betul, Ya, betul. sekali lagi kita tidak melihat parsial. Oke. Kita tidak melihat satu titik bahwa Baradae atau Richard Eliezer melakukan tindakan kemudian dipertahankan. Namun menjadi pertimbangan-pertimbangan lain itulah yang dibilang keadilannya. Oke, Pak Penegakan hukum Ramadan. jalan, tapi rasa keadilan tidak boleh diabaikan. Oke, kita sepakat untuk itu, rasa keadilan tidak boleh diabaikan. Nah, Pak Ramadan, berbicara dengan pelaku lain tadi yang sudah disinggung juga, untuk Ricky Rizal sendiri agenda untuk pelaksanaan komite etiknya apakah harus menunggu inkrah juga? Ini masih panjang kayaknya prosesnya ya, atau sudah dijadwalkan? Ya, kita tahu yang bersangkutan banding, ya. Nanti kita lihat apa putusan banding dan setelah inkrah pasti akan dilakukan sidang kode etik. Oke, nah untuk Eliezer sendiri, ini kan kesatuan awalnya di Brimob ya Pak ya. Apakah akan dikembalikan atau setelah demosi setahun di Yanma ini, karirnya mungkin akan tetap bisa berlanjut atau seperti apa? Barangkali terlalu dini Mbak kita mengatakan seperti apa karena putusan demosinya baru 1 hari, kemarin diputuskan baru 1 hari. Nanti kita lihat tentu kita pimpinannya atau kita akan melihat perilaku selama menjalani masa demosi ya. Apakah bisa dipromosikan di tempat lain? Tentu itu dari pengawasan ataupun kita lihat dari perilaku selama menjalani masa demosi. Oke, nah Bapak-Bapak yang di studio ini saya ingin menampilkan satu juga nih, respon dari keluarga Yosua terkait dengan hasil sidang Komite Etik dari Kepolisian. Kita tahu bahwa selama persidangan di Pengadilan Negeri kemarin, Jakarta Selatan, soal kasus pidananya, pihak keluarga cenderung ya bisa menerima lah ya vonis yang diterima oleh Richard Eliezer. Tapi belakangan ini Eliezer tidak dipecat katanya. Ortu Joshua kecewa anak saya ditembak oleh dia. Bung Roni, saya ingin minta komentar atau pendapat Anda terkait dengan keluarga seperti ini nih responnya ternyata. Iya Pak Anggi, kami dapat memahami suasana hati dari Pak Samuel dan keluarga. Itu kami hormati. Memang tidak mudah untuk keluarga, Prof. Kiki, untuk hal-hal seperti ini. Jadi kami putuskan untuk tidak terlalu banyak komentar. Karena apa? Kami menghormati dari keluarga dari almarhum. Jadi hal-hal tersebut ya dari awal kita tetap melihat proses ini sudah berjalan dan segala sesuatunya kita serahkan kepada hukum. Kalau ada pendapat dari keluarga tentunya kami empati dan Ya kami wajar lah ya ada ya, kekecewaan di situ ya, ya. bagaimanapun juga anggota keluarga, kehilangan anggota keluarga Iya, ya di bagi. situ ya. Oke.